Om Swastiastu, kami siswa-siswi SMP Negeri 1 Denpasar akan membahas materi bab 3 terkait ketergantungan antar ruang dan pengaruhnya terhadap kesejahteraan masyarakat yang mencakupi subbab B, mengembangkan ekonomi kreatif berdasarkan potensi wilayah untuk meningkatkan kesejahteraan, serta poin 29 konsep ekonomi kreatif. Dengan guru pembimbing yang kami hormati, yaitu Ibu Dr. Putu Eka Juliana Jaya, SE MSI. Sebelum kita memulainya lebih lanjut, saya akan memperkenalkan anggota kelompok 9. Nikomang Trisna Prabandari, absen 27 yang menjabat sebagai ketua, Putu Manik Yohaneka Putri, absen 35 yang menjabat sebagai wakil, Putu Yogi Kailas Cahayanata, absen 40 yang menjabat sebagai anggota 1, Ida Bagus Aditya Guna Brahmana, absen 18 yang menjabat sebagai anggota 2. Ekonomi kreatif pada dasarnya merupakan konsep ekonomi baru yang mengintensifkan informasi dan kreativitas dengan mengandalkan ide dan pengetahuan dari sumber daya manusia sebagai faktor produksi yang utama dan didukung dengan keberadaan industri kreatif. Istilah atau konsep ekonomi kreatif ini pertama kali diperkenalkan oleh John Hopkins dalam bukunya The Creative Economy, How People Make Money from Idea. Saat itu, Hopkins menyadari lahirnya gelombang ekonomi baru berbasis kreativitas setelah melihat pada tahun 1997. Amerika Serikat menghasilkan produk-produk hak kekayaan intelektual senilai 414 miliar dolar yang menjadikan HKI sebagai barang ekspor nomor 1 di Amerika Serikat. Di Indonesia sendiri, perkembangan ekonomi kreatif dimulai pada tahun 2006 ketika Bapak Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menginstruksikan untuk mengembangkan sektor tersebut. Selanjutnya, pada tahun 2015 dibentuklah Bekraf atau Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang bertugas merumuskan, menetapkan, mengordinasikan, dan sinkronasi kebijaksanaan ekonomi kreatif di sejumlah bidang yang termasuk ke dalam industri kreatif. Jenis-jenis ekonomi kreatif: periklanan atau advertising, arsitektur, pasar barang seni, kerajinan atau craft, desain, fashion, video, film dan fotografi, permainan interaktif atau game, musik, seni pertunjukan atau showbiz, penerbitan dan percetakan, layanan komputer dan piranti lunak, televisi dan radio atau broadcasting, riset dan pengembangan. Hasil ekonomi dari berbagai daerah ini mampu mendongkrak kegiatan ekonomi lokal dan diharapkan mampu menembus pasar internasional. Misalnya, yang dikembangkan di Bandung yaitu industri creative fashion dan sepatu yang banyak diminati dari daerah lain sehingga mampu menarik wisatawan lokal dan mancanegara berbelanja di Bandung. Potensi-potensi kreatif dari beberapa daerah mampu melakukan kegiatan kreatif secara rutin dengan tujuan untuk memperkenalkan hasil inovasi ke masyarakat lokal maupun dunia. Kegiatan kreatif yang secara rutin diselenggarakan daerah lain sebagai berikut: Bandung, Helar Fest dan Braga Festival B. Jakarta, Festival Kota Tua, PRJ, dan Jakjas Jifes. Solo Batik Carnival dan Pasar Windu Jenar. Yogyakarta, Festival Kesenian Yogyakarta dan Malam Sekaten Binale. Bali Fashion Week, Bali Art Festival, dan Bali Sanur Festival. Lampung, Way of Kambas Festival, dan di Palembang, Festival Musi. Sebelum kami menutup video pembahasan kali ini, saya akan memberitahu tips mencegah COVID-19. Yang pertama, ingat selalu untuk mencuci tangan. Kedua, menutup mulut ketika batuk ataupun bersin. Yang ketiga, ingat selalu menggunakan masker. Dan yang keempat, pergilah ke dokter apabila merasa tidak enak badan. Sekian dari kelompok kami, dan dari sini kami dapat menyimpulkan bahwa ekonomi kreatif merupakan sebuah konsep di era ekonomi baru yang mengedepankan informasi serta kreativitas dengan mengandalkan ide dan ilmu pengetahuan dari sumber daya manusia atau SDM sebagai faktor produksi utama dalam perekonomiannya.